Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kusoy MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Lili Zulifa, mewakili kelompok 3. Anggota kelompok kami, Ibu Agnes Cindy Fiak Ninik Claudias, Bapak Afifuddin, dan Bapak Sahal Marzuki. Kami akan mempresentasikan makalah berjudul Pendidikan sebagai Sistem Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional, Peran Sekolah, Kurikulum, dan Guru dalam Solidaritas Sosial. Latar belakang. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai dan norma. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu terkait pengertian teori struktural fungsional, pendidikan sebagai sistem sosial, peran sekolah, kurikulum, dan guru, analisis fenomena pendidikan, serta relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan kami yang pertama menjelaskan pengertian dan asumsi dasar teori struktural fungsional, mendeskripsikan pendidikan sebagai sistem sosial, menganalisis peran sekolah, kurikulum, dan guru dalam solidaritas sosial, mengkaji penerapan teori ini dalam konteks pendidikan Indonesia, dan menemukan relevansi untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Teori struktural fungsional. Secara singkat, teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem terintegrasi di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Tokoh sentral seperti Emile Durkheim menekankan sosialisasi nilai dan solidaritas, sedangkan Talcott Parsons melihat peran sekolah sebagai pegangan sosialisasi dan seleksi alam. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa struktur sosial dan fungsi institusi berkontribusi pada stabilitas sosial. Kelebihan teori ini adalah kemampuannya menjelaskan integrasi sosial, namun kritik utama adalah kecenderungan mengabaikan konflik dan ketimpangan. Pendidikan sebagai sistem sosial. Pendidikan dipahami sebagai subsistem yang berinteraksi dengan ekonomi, politik, dan budaya. Fungsi utamanya meliputi sosialisasi, integrasi, seleksi, dan menjadi agen perubahan. Mekanismenya melibatkan transmisi nilai, internalisasi norma, dan pembentukan peran sosial. Namun, tantangan sistemik seperti ketimpangan akses dan pengaruh latar belakang sosioekonomi sering menghambat fungsi-fungsi tersebut. Peran sekolah. Sekolah berfungsi sebagai ruang sosialisasi sekunder yang memungkinkan interaksi antar individu dari berbagai latar belakang. Melalui kegiatan kolektif dan aturan sekolah, solidaritas dan disiplin sosial dapat dibentuk. Akan tetapi, jika lingkungan sekolah bersifat eksklusif, risiko disfungsi muncul berupa perundungan, marginalisasi, dan konflik antar siswa. Peran kurikulum. Kurikulum adalah instrumen utama dalam transmisi nilai, menentukan apa yang dipelajari dan nilai apa yang ditekankan. Penekanan pada karakter seperti toleransi, gotong royong, dan kebinakaan penting dimasukkan dalam kurikulum. Selain itu, kurikulum berfungsi sebagai alat seleksi dan standar kompetensi. Kendala utamanya berupa pemahaman guru, keterbatasan sumber daya, dan relevansi terhadap konteks lokal. Peran guru. Guru adalah agen sosialisasi dan teladan moral. Peran guru mencakup mendesain pengalaman belajar yang mempromosikan solidaritas sosial melalui metode pembelajaran aktif, diskusi nilai, dan keteladanan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi antara lain beban kerja, kebutuhan pelatihan karakter pendidikan agama Islam, dan disparitas kompetensi antar guru. Analisis fenomena dan disfungsi. Di lapangan,
kita masih menemukan fenomena seperti rendahnya toleransi, kasus bullying, dan disparitas kualitas pendidikan antar wilayah. Perspektif struktural fungsional menyatakan bahwa disfungsi muncul ketika mekanisme sosialisasi dan integrasi gagal. Faktor pemicu termasuk lemahnya internalisasi nilai dan kurikulum, ketidaksiapan guru, dan ketimpangan fasilitas. Solusi yang kami tawarkan mencakup penguatan pendidikan karakter, kebijakan pemerataan, dan pelatihan guru yang kontekstual. Relevansi untuk pendidikan agama Islam. Nilai-nilai Islam seperti ukhuwah, amanah, dan keadilan sangat relevan dengan tujuan integrasi sosial. Madrasah dan pesantren memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai sosial keagamaan. Implikasi praktis adalah integrasi materi pendidikan agama Islam dalam kurikulum karakter, penggunaan metode pembelajaran yang aplikatif, praktek keteladanan guru, serta penilaian sikap yang terukur. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berfungsi ganda sebagai transfer ilmu dan pembentuk nilai sosial. Sekolah, kurikulum, dan guru saling berkaitan dalam upaya membangun solidaritas sosial menurut perspektif struktural fungsional. Namun terdapat kendala berupa disfungsi sistem yang disebabkan oleh ketimpangan akses, implementasi kurikulum yang belum optimal, dan keterbatasan kapasitas guru. Integrasi teori sosial pendidikan dengan praktek pendidikan agama Islam penting untuk memperkuat pembentukan karakter dan kohesi sosial. Sebagai penutup, kami menyarankan, yang pertama bagi akademisi melakukan penelitian kontekstual mengenai efektivitas kurikulum karakter dalam praktek pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagi guru atau praktisi menerapkan metode pembelajaran aktif yang menekankan keteladanan, empati, dan kerjasama. Bagi sekolah atau lembaga, mengembangkan program lintas kelompok untuk memperkuat kohesi sosial. Yang keempat, bagi pembuat kebijakan, memprioritaskan pemerataan sumber daya, penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk guru, dan evaluasi implementasi kurikulum karakter. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.